Turkmenistan dipastikan jadi lawan timnas Indonesia di FIFA Matchday. Pertandingan tersebut rencananya akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada 8 September mendatang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menerangkan laga tersebut hanya digelar satu kali, lantaran mepet dengan jadwal timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia U23. Kita mesti ingat bahwa kita menjadi tuan rumah kualifikasi AFC U23 di Solo, yaitu tanggal 9 dan 12 kita akan bertanding, dan komposisi timnas pun banyak usia muda sebenarnya, di bawah U23, seperti waktu melawan Argentina, kata Ketua Umum PSSI Erick Thohir, dalam konferensi pers di Gedung Dana Reksa, Jakarta, Kamis, 27/2/23. Kami akan isi satu pertandingan tanggal 8 melawan Turkmenistan. Itu nanti di GBT, Gelora Bung Tomo, Surabaya, hanya satu tidak dua. Kami harus memastikan pemain bisa mengisi program-program pertandingan pada September, tambahnya. Turkmenistan bukanlah lawan yang asing bagi skuad Garuda. Sepanjang sejarahnya, timnas Indonesia pernah bertemu sebanyak 4 kali dari tim yang merupakan bekas pecahan negara Uni Soviet tersebut. Dari 4 kali pertemuan tersebut, timnas Indonesia berhasil menang sebanyak 2 kali dan 1 kali menelan kekalahan. Sementara itu 1 laga sisa berakhir imbang. Berikut ini 3 fakta timnas Turkmenistan yang menarik untuk diketahui. 1. Baru 2 kali lolos ke Piala Asia. Meskipun kini secara peringkat timnas Turkmenistan berada di atas timnas Indonesia, akan tetapi timnas yang berjuluk Karakum Warriors tersebut baru lolos 2 kali ke ajang Piala Asia. Berbeda dengan timnas Indonesia yang telah tampil sebanyak 4 kali di ajang Piala Asia dan akan melakukan penampilannya yang kelima di edisi 2024 nanti. Hal ini membuat timnas Turkmenistan secara jam terbang kurang berpengalaman di ajang Piala Asia. Meskipun demikian, tim yang berasal dari Subfederasi Asia Tenggara atau CAFA tersebut tidak bisa dipandang sebelah mata. Dalam ranking FIFA, posisi tertinggi timnas Turkmenistan yakni berada di posisi ke-86 yang dicapai pada bulan April 2004. 2. Banyak diperkuat pemain dari liga lokal Turkmenistan. Timnas Turkmenistan menjadi salah satu negara di Konfederasi Asia, atau AFC yang hampir seluruh pemainnya diperkuat dari tim-tim di liga lokal mereka. Kasta tertinggi liga di Turkmenistan adalah Turkmenistan Yokari Liga atau yang memiliki penyebutan bahasa Inggris sebagai Turkmenistan Higher League. Tim yang menjadi penyumbang pemain terbanyak di timnas Turkmenistan saat ini adalah FK Arkadag yang merupakan salah satu tim terkuat di Liga Turkmenistan. Meskipun banyak diperkuat pemain liga lokal, namun beberapa pemain berlabel timnas Turkmenistan juga ada yang merumput di liga-liga lain. Beberapa pemain tersebut merumput di Liga Kirgistan, Rusia, Belarus, Estonia ataupun Hong Kong. 3. Terakhir bertemu Indonesia di tahun 2011. Timnas Turkmenistan terakhir kali bertemu dengan Indonesia pada tahun 2011 silam. Melansir dari situs 11v11.com, Timnas Indonesia saat itu bertemu dengan Turkmenistan di ajang kualifikasi Piala Dunia 2014. Laga yang dilangsungkan pada 28 Juli 2011 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta tersebut menghasilkan kemenangan tipis 4-3 bagi Indonesia. Adapun 4 gol timnas Indonesia saat itu dicetak oleh Christian Gonzalez dengan 2 gol, serta masing-masing 1 gol yang dicetak oleh Muhammad Nasuha dan Muhammad Ridwan. Sementara itu, 3 gol yang dicetak oleh Turkmenistan dicatatkan oleh Arslan Mirat Amanov, Berdi Samirado, Gahriman Berdi Cokayu. PSSI undang Jerman lawan timnas Indonesia di FIFA Matchday. Salah satu anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga membeberkan kemungkinan soal timnas Indonesia menghadapi Jerman yang sudah memiliki 4 gelar Piala Dunia. Dalam sebuah acara yang digagas PSSI Pers di Jakarta, Arya menegaskan kembali jika Ketua Umum PSSI Erick Thohir ingin timnas Indonesia mencari poin, mengetes kekuatan mental, dan menguji nyali dalam kesempatan laga internasional. Sama seperti yang diutarakan Erick beberapa waktu lalu, timnas Indonesia tidak bisa terus-menerus menghadapi lawan seperti Argentina lantaran harus memperbaiki peringkat dalam daftar peringkat FIFA. Kendati demikian, ada rencana PSSI mengundang Jerman sebagai lawan tanding skuad Garuda pada masa yang akan datang. Belum tahu, soal lawan Portugal dan Maroko, nanti kalau Portugal tiba-tiba, Cristiano Ronaldo enggak ada, ribut lagi.
Kemarin ngomong sama Jerman, mereka sudah oke karena kita pernah undang Argentina. Tapi Jerman belum tentu juga, kita kan cuma menawarkan. Kita cukup bagus di luar sehingga lebih mudah untuk mengundang, jelas Arya. Selain soal hal dalam lapangan, Arya juga memaparkan ada pertimbangan soal pendanaan dalam mengajukan penawaran dalam pertandingan FIFA Matchday. Sepak bola pendanaannya harus benar. Enggak ada APBN nyumbang kita kecuali ada kejuaraan kayak SEA Games. Tapi di luar itu kami usaha sendiri. PSSI ini harus sehat keuangannya dan timnas harus diberdayakan sehingga kualitasnya akan lebih baik, ucap Arya. Media Belanda soroti Frank Wormoed yang pilih jadi konsultan timnas Indonesia U17 setelah dipecat FC Groningen. Media Belanda, NU.nl, menyoroti Frank Wormoed yang pilih jadi konsultan timnas Indonesia U17 setelah dipecat FC Groningen. Media negeri kincir angin itu seakan terkejut mengetahui pelatih asal Jerman tersebut mendapat pekerjaan baru dalam waktu yang singkat, usai ditendang FC Groningen. Seperti diketahui, PSSI telah resmi menunjuk Frank Wormoed sebagai Direktur Teknik PSSI dan konsultan pelatih timnas Indonesia U17. PSSI memberikan kontrak pertama untuk pelatih 62 tahun itu yang berdurasi 4 bulan. Dalam kontrak pertamanya itu, Frank Wormoed ditugaskan untuk mendampingi timnas Indonesia U17 hingga Piala Dunia U17 2023 yang akan digelar pada 10 November hingga 2 Desember 2023 di Indonesia. Namun sebelum mendapat kontrak dari PSSI, ia sempat meninggalkan rekam jejak yang buruk. Frank Wormoed pernah menangani FC Groningen pada awal musim 2022 hingga 2023. Namun, juru taktik asal Jerman itu akhirnya dipecat oleh FC Groningen setelah melewati 15 pertandingan. Klub tersebut kini terdegradasi ke kasta kedua Liga Belanda 2023 hingga 2024. Menariknya, media Belanda, yakni NU.nl, menyoroti Frank Wormoed yang pilih jadi konsultan timnas Indonesia U17 setelah dipecat FC Groningen. Media negeri kincir angin itu seakan terkejut mengetahui pelatih asal Jerman tersebut mendapatkan pekerjaan baru di sepak bola Indonesia. Wormoed bergabung bersama Persatuan Sepak Bola Indonesia, PSSI, setelah berpetualang singkat di FC Groningen, tulis judul NU.nl, dikutip Selasa, 25 Juli 2023. Frank Wormoed memiliki pekerjaan baru setelah 8 bulan pengunduran dirinya sebagai pelatih FC Groningen. Pria Jerman berusia 62 tahun itu akan memulai pekerjaan baru untuk PSSI, tambah pernyataan NU.nl. Selain itu, media Belanda tersebut juga melaporkan kiprah Frank Wormoed mulai dari karirnya sebagai pemain hingga menjadi pelatih. Dia pernah menjadi pelatih Heracles Almelo pada 2018 selama hampir 4 tahun dan FC Groningen pada musim 2022 hingga 2023. Sesaat sebelum akhir musim 2021 hingga 2022, Wormoed dipecat, tepat setelah tim dari Overijssel itu dihukum untuk mengikuti babak playoff demi bertahan atau terdegradasi, lanjut pernyataan NU.nl.